God in command, all will change. His faithful hand will rearrange. Saudara-saudaraku, selamat pagi, shalom. I will praise in Jesus now and always. Untuk memulai aktivitas kita di pagi hari ini, kita akan membaca Alkitab dan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, di depan kami telah terbuka Alkitab. Roh Kudus menuntun kami agar pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan menjadi dasar dan tuntunan dalam kehidupan kami di usbu yang baru, di hari baru kepunyaan Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pembacaan Alkitab terambil dari Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18. Demikian bunyinya. Abraham dan Lot berpisah. Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emas. Ia berjalan di tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu. Di sana, disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat berdiam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Parisi diam di negeri itu. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita kini kerabat. Bukankah seluruh negeri itu terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur, dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah dari Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingimu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbanting di Memre dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Demikian jauh adalah pembacaan Alkitab di saat ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita menginginkan hubungan yang baik dengan semua orang. Namun kenyataannya menjaga persaudaraan itu tidak selalu mudah. Di dalam keluarga, di dalam tempat kerja, di lingkungan masyarakat, bahkan di dalam persekutuan gereja. Kadang muncul perbedaan pendapat, kesalahpahaman, atau benturan kepentingan. Seringkali persoalan bukan sesuatu yang besar, tetapi jika tidak disikapi dengan bijaksana, hubungan yang baik bisa menjadi renggang. Karena itu, memulihkan dan memelihara persaudaraan membutuhkan kerendahan hati, kesabaran dan iman
kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Kejadian 13 ayat 1-18 menunjukkan bahwa persoalan seperti itu juga pernah dialami oleh Abraham dan Lot. Mereka adalah keluarga yang hidup bersama dan sama-sama diberkati Tuhan. Namun ketika harta dan ternak mereka semakin banyak, timbullah perselisihan di antara para gembala mereka. Karena padang rumput tidak lagi mencukupi. Persoalan itu berpotensi merusak hubungan persaudaraan. Yang menarik saudara-saudaraku adalah sikap Abraham. Sebagai orang yang lebih tua dan penerima janji Allah, ia sebenarnya memiliki hak untuk menentukan pilihan lebih dahulu. Namun Abraham, saudara-saudaraku, justru berkata, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, sebab kita ini kerabat." Bagi Abraham, persaudaraan lebih berharga daripada mempertahankan haknya. Ia rela mengalah demi menjaga hubungan yang baik. Sikap Abraham bukanlah tanda kelemahan. Ia dapat bertindak demikian karena percaya bahwa hidupnya tidak bergantung pada tanah yang akan dipilih, melainkan pada Tuhan yang telah berjanji menyertainya. Abraham yakin bahwa ketika ia mengutamakan damai, Tuhan sendiri akan memelihara dan memberkatinya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, disinilah letak pesan firman Tuhan bagi kita. Gereja rumah tangga dipanggil menjadi tempat di mana kasih, pengampunan, dan persaudaraan terus dipelihara dari waktu ke waktu. Pemulihan persaudaraan tidak dimulai dengan menunggu orang lain berubah, tetapi dimulai dari hati yang bersedia mengalah, mendengar, meminta maaf ketika bersalah, dan memberi maaf ketika disakiti. Mengalah demi kasih bukan berarti kalah, melainkan menunjukkan kedewasaan iman dan kepercayaan bahwa Tuhan memegang masa depan kita. Saudara-saudaraku, sesudah Lot memilih daerah yang menurutnya lebih baik, Tuhan kembali meneguhkan janjinya kepada Abraham. Hal ini mengajarkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang mengutamakan damai dan hidup di dalam ketaatan kepadanya. Berkat Tuhan tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang kita kuasai, tetapi oleh penyertaannya di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu saat kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita membawa semangat firman Tuhan ini dimanapun kita berada, di rumah, di tempat kerja, di lingkungan pelayanan, atau di dalam masyarakat. Marilah kita menjadi pembawa damai. Saudara-saudaraku, jagalah perkataan kita, hormatilah sesama, dan usahakanlah persaudaraan tetap terpelihara di dalam kehidupan kita. Sebab melalui hidup yang mengutamakan kasih dan damai, gereja rumah tangga menjadi kesaksian yang nyata tentang karya Tuhan di tengah dunia ini. All will change, His faithful